Bonjour, hari ini kita akan membahas tentang Afrika Sentral. Yang pertama kita bahas adalah bagian geografinya. Kalau kalian perhatikan, Afrika Tengah biasa disebut juga sebagai une Afrique en miniature. Hal tersebut dikarenakan daerah Afrika Tengah memiliki padang pasir di bagian utara, lalu ada stepa, ada sabana, dan hutan yang lebat. Dan juga ada sebuah sungai di Kongo sepanjang 4.700 km. Dan ada satu gunung yang paling tinggi di Afrika Tengah, yaitu Gunung Kamerun. Ini adalah sebuah gunung berapi aktif dan tingginya 4.095 meter. Pada bagian sejarah, negara pertama yang dikenal para ahli sejarah adalah Kanem. Ini sebuah daerah yang berkembang di sekitar Danau Chad di abad 11. Sedangkan bangsa yang menemukan Afrika Tengah adalah bangsa Portugis, dan mereka mulai menjual budak dari Afrika. Namun, kolonialisasi muncul ini pada tahun 1885, yaitu ketika Kongres Berlin, bahwa Jerman memiliki negara Kamerun dan Prancis memiliki sisa negara lainnya. Tapi setelah Perang Dunia, Jerman kalah, jadi Kamerun ini dibagi menjadi milik Prancis dan Inggris. Lalu setelah Perang Dunia, tadi Prancis membuat grup untuk negara-negara koloninya, yaitu AEF, l'Afrique Équatoriale Française. Tetapi itu hanya pada sampai tahun 1960, karena setelah itu negara-negara di Afrika Tengah mulai merdeka. Selanjutnya kita akan bicara mengenai politik di daerah Afrika Tengah. Negara-negara Frankofon di Afrika Tengah ini semuanya berbentuk republik dengan sistem presidensial. Tetapi pada mulai tahun 1990 mereka mulai muncul demokrasi multipartai. Jadi ketika pemilihan sudah banyak partai yang mencalonkan calon presiden masing-masing. Selanjutnya pada bidang ekonomi di Afrika Tengah. Pada bidang ekonomi, tambang minyak ini dimiliki oleh Guinea dan Kamerun, Gabon, Kongo, dan Chad. Ini adalah negara-negara yang memproduksinya. Tambang minyak di sini adalah menjadi salah satu sumber ekspor utama dari kelima negara tersebut. Selain tambang minyak, ada juga perkebunan, dan Kamerun adalah satu-satunya negara yang ekspor utamanya adalah kakao dan kopi. Pada bidang ekonomi ini, mereka memiliki sebuah organisasi dalam kerjasama di bidang ekonomi, yaitu Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Pada bidang bahasa yang dipakai di Afrika Tengah dimiliki oleh 3 grup sebagai berikut. Yang pertama adalah Bantu, di situ adalah etnis Kamerun Selatan, Gabon, Kongo, dan sebuah bagian daerah di Afrika Tengah. Yang kedua adalah Nigero-Congolais, di situ ada di Afrika Tengah. Yang ketiga adalah Nilo-Saharian, di situ adalah campuran bahasa Arab dengan dialek lokal terutama di negara Chad. Sedangkan di Kamerun itu seperempat masyarakatnya menggunakan bahasa Inggris. Hal itu dikarenakan Kamerun adalah salah satu negara bekas jajahan Inggris. Pada bidang agama, Kristen merupakan mayoritas agama yang dianut di negara Kamerun daerah selatan, Republik Afrika Tengah, Gabon, Kongo. Sedangkan yang kedua adalah Islam. Islam ini dianut oleh masyarakat yang ada di Kamerun Utara dan sebagian Chad. Lalu setelah itu ada animisme yang dianut oleh beberapa masyarakat di Afrika Tengah. Lalu siapakah tokoh penting yang ada di Afrika Tengah? Salah satu tokoh penting
yang ada di Afrika Tengah adalah Mongo Betty. Dia merupakan penulis dan warga negara Kamerun. Dia penulis paling terkenal di Afrika Tengah. Lalu yang kedua adalah ada Henri Lope. Di situ dia adalah penulis politik, dia adalah warga Kongo dan Perdana Menteri pertama negara Kongo. Baiklah, demikian penjelasan mengenai Afrika Tengah dalam rangka kelas Civilisation Française et Francophone. Merci beaucoup et bonne journée.